Masih bersama saya Ufaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sidang sengketa persoalan BBM di Samarinda digelar di kantor Balai Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sejumlah orang menggelar aksi demonstrasi di kantor gubernur menuntut soal kematian seorang warga. Kodam 6 Mula Warman menyiapkan pasukan khusus untuk membantu korban bencana alam dan sejenisnya. Inilah di antara pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana yang disiapkan oleh Kodam 6 Mula Warman. Dalam tugasnya, pasukan ini nanti akan berkolaborasi dengan satuan lainnya, mulai dari BPBD, Basarnas, PMI, dan polisi. Dalam apel gelar pasukan yang digelar Senin sore itu, Pangdam 6 Mula Warman Mayor Jenderal TNI Rudi Rahmat menyatakan, pembentukan pasukan reaksi cepat penanganan kebencanaan ini merata di seluruh kodam di Indonesia. Khusus untuk Kodam 6, fokus penanganannya adalah kebakaran hutan dan lahan, banjir, dan musibah lainnya. Jadi sebagai informasi bahwa setiap kodam di lingkungan TNI Angkatan Darat itu memiliki batalion yang memang disiapkan untuk merespon secara cepat kebencanaan. Nah, khusus untuk di wilayah Kodam 6 Mula Warman ini memang yang difokuskan antara lain adalah masalah banjir, bencana alam seperti kemudian kebakaran hutan, juga bencana-bencana yang lainnya. Sifat daripada PSBB ini memang bersifat bergiliran, yaitu dari korem-korem, dan saat ini memang untuk batalion yang menjadi atau menerima tanggung jawab adalah batalion Seni 17. Untuk saat ini terdapat 600 personel TNI yang disiagakan menjadi pasukan reaksi cepat kebencanaan. Ratusan personel ini dilengkapi berbagai perlengkapan, mulai dari alutsista hingga bantuan hidup dasar. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Lembaga pemerintah seperti Inspektorat hingga Kejaksaan Negeri akan digandeng oleh Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau. Tujuan penggandengan ini yakni untuk menciptakan sistem pengawasan melekat dalam setiap pengerjaan proyek. Strategi ini akan diterapkan setelah menemukan sejumlah persoalan, mulai dari kualitas pengerjaan serta rendahnya kepuasan masyarakat terhadap manfaat proyek yang dikerjakan. Dari temuan inilah mereka mencetuskan sistem Smart PSU atau mitigasi risiko. Upaya ini diyakini akan berhasil jika dinas ini menggandeng lembaga lainnya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang saat ini tuh masih kami rasa itu kurang optimal. Dan nanti misal kekurangan volume, temuan-temuan dari auditor, terus ketidakpuasan masyarakat. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa saya menginisiasi untuk melakukan aksi perubahan Smart PSU ini, supaya hal tersebut bisa kita minimalisir. Hilangkan tidak, tapi diminimalisir. Dia diusahakan betul-betul bisa sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum berharap program yang mereka canangkan itu bisa diwujudkan dalam waktu dekat, agar keinginan untuk mendapatkan proyek berkualitas tinggi terwujud. Amir Hamzah
dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemerintah Kota Balikpapan terus memantapkan persiapan terkait penyusunan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang kota layak anak. Peraturan ini mendapat perhatian serius karena dinilai penting demi masa depan anak-anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3 AKB Balikpapan cukup yakin peraturan ini akan terwujud. Rasa percaya dirinya itu semakin bertambah karena rancangan tersebut kini sudah berada di tangan DPRD untuk proses pembahasan. Untuk mendukung langkah lainnya, dinas ini pun sudah melakukan koordinasi dengan instansi lainnya terkait penambahan fasilitas bermain bagi anak di kawasan ruang terbuka hijau. Kami akan mengimplementasikan yang apa-apa yang dituangkan di Raperda ini. Tetapi sebelum penandatanganan nanti ya, kita ini kan. Apakah nanti akan memungkinkan untuk penambahan taman-taman bermain di tempat umum lagi seperti yang sudah ada sekarang atau gimana, Bu? Itu kita rencanakan memang. Kita memang rencanakan di 5 kecamatan harus ada dan 34 kelurahan di Kota Balikpapan. Dan kemudian arahan dari tim TPD juga Pak Sekda, kami berkolaborasi dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup, yang mana kalau mereka membangun taman-taman, kami akan masuk di dalam situ adalah ruang taman bermain ramah anak kita, yang sekarang hanya 3 ya yang diinikan ya. Nantinya fasilitas ke depan di taman bermain sendiri itu apakah akan ditambah, Bu? Seperti mungkin ada ruang membaca atau mungkin area ya bermain? Itu ya, memang kami agendakan seperti itu. Rencana DP3 AKB mendapat dukungan dari Forum Anak Balikpapan. Mereka menilai penambahan ruang terbuka hijau dan ruang bermain bagi anak akan mampu menjauhkan anak-anak dari kecanduan gawai. Sebenarnya dari Forum Anak sendiri itu sih kan terkait minat baca anak-anak itu pastinya dimulai dari lingkungan teman-teman sendiri, lingkungan saya pribadi, mulai dari keluarga dan teman-teman saya sekitar, itu kami saling mengajak, memperkenalkan nih ternyata di Balikpapan tuh ada fasilitas nih yang udah disediakan pemerintah untuk meningkatkan minat baca anak-anak agar tidak terlalu terpatok dengan dunia sifat individualnya gitu. Jadi bermain bersama gitu, saling mengajak. Ada trik khusus nggak sih untuk meninggalkan anak ini untuk meninggalkan gadgetnya? Sebenarnya ada sih ya. Sebenarnya lebih ke ada kemauan dari diri sendiri itu pasti harusnya. Untuk saat sekarang, sudah terdapat 3 ruang bermain anak yang tersebar di 3 kecamatan. 3 ruang bermain itu yakni Taman Bekapai, Taman 3 Generasi, dan Taman Bermain Islamic Center. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ulfolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.